7 manhwa paling epic dengan MC overpower yang bikin lagi. 7. Nganggur gara-gara perusahaan bangkrut, malah keterima kerja part time di Alien Mart. Ini kisah MC kita, seorang cowok yang kehilangan kerja karena perusahaannya bangkrut. Sekarang dia sibuk nyari kerja ke sana sini. Udah lamar kerja ke kafe, tapi jawabannya selalu sama. Maaf, lu terlalu tua. Ada. Udah sebulan berlalu, tapi kerjaannya masih nihil. Suatu hari lagi jalan gak jelas, dia ngelihat minimarket dengan pengumuman di depan. Dibutuhkan karyawan part-time. Tanpa pikir panjang, dia langsung masuk. Nunjuk ke poster lamaran dan nanya, di sini butuh pekerjaan part-time. Si cewek kasir yang jaga shift kelihatan agak kaget, tapi langsung jawab, ya kebetulan banget. Gue juga manajer di sini. Gak pakai lama, MC langsung isi data diri. Gajinya 20.000 won per jam. Tanpa basa-basi, dia langsung tanda tangan kontrak. Si kakak manajer pun ngasih seragam kasir sambil tersenyum lebar. Setelah shiftnya selesai, kakak manajer pun pamit pulang. Sekarang saatnya MC kita jaga toko sendiri. Dengan gaji segitu, dia udah ngebayangin gajinya bisa untuk berapa bulan ke depan. Lagi asik mikirin duit, tiba-tiba pelanggan pertama masuk. MC nengok dan yang nongol malah manusia anjing. Woi, sikat giginya mana? Teriak pelanggan itu dengan geram. MC kita diam. Otaknya mungkin masih loading, respon apa yang baru saja dia lihat. Tapi dengan muka datar, dia cuma nunjuk ke arah rak nomor 3 sambil bilang, di pojok sana. Si pelanggan langsung nyari, MC kita masih mikir, pasti ini cuma orang pakai kostum buat syuting film atau ngeprank gue. Setelah pelanggan itu bayar dan cabut, MC mulai merasa ada yang aneh. Tapi sebelum sempat memikirkan lebih jauh, pelanggan berikutnya datang. Kali ini seekor goblin. Goblin itu nenteng sekantong kresek penuh koin, jalan ke kasir, terus dia ngomong, tuker duit 10.000 won. MC diam. Sekarang dia sadar ini bukan minimarket biasa. Judul manualnya adalah Magical Realm Shopkeeper. 6. Punya klon bisa disuruh-suruh, tapi yang naik level tetap gua. Kenalin nih MC kita. Jadi ceritanya dia lagi ikut program kebangkitan yang diadakan pemerintah, dan semua peserta diwajibkan untuk berpartisipasi termasuk dia. Beberapa menit berlalu, akhirnya giliran MC kita. Dia maju ke depan menginformasikan identitasnya, lalu melangkah menuju portal dengan ekspresi takut. Tapi meskipun takut, dia tetap maju. Begitu sampai di dalam, dia melihat banyak orang yang sudah mendapatkan kekuatan. Orang-orang dengan kekuatan keren langsung ditawarkan bergabung ke serikat. Tak lama, seorang serikat mendekatinya, menanyakan kondisinya, lalu menyarankan untuk membuka status window. Dan ternyata MC kita mendapatkan skill mengandalkan diri. Orang dari serikat itu penasaran dan menanyakan skillnya. MC menjawab dengan santai, mengandalkan diri. Wajah anggota serikat itu langsung berubah, sedikit kecewa. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya ada orang juga yang punya skill mirip, tapi cuma ilusi, jadi tidak bisa melakukan apapun. Setelah semua proses selesai, MC kita pulang naik bus. Sampai di rumah, dia kembali ke kebiasaannya, gaming. Buat dia, game itu bukan cuma hobi, tapi pekerjaan. Sayangnya akhir-akhir ini harga item di dalam game turun drastis karena udah nggak populer lagi. Dia mulai putus asa, bayar uang sekolah aja susah, apalagi uang bulanan. Tapi tiba-tiba dia kepikiran skill barunya apa bisa dimanfaatin. Dengan penuh penasaran, dia berdiri, menarik nafas, lalu dalam hati berteriak, clown. Tiba-tiba ada energi keluar dalam tubuhnya, membuat dirinya yang lain. Kaget bukan main dia, dan dia refleks ngomong, apa kau klonku? Klonnya pun menjawab, ya. Masih setengah nggak percaya, MC segera mengambil baju dan menyuruh klonnya pakai. Setelah itu dia mulai mengetes perintah sederhana. Nunduk, klonnya langsung nunduk. Berdiri, klonnya juga berdiri. Ulangi, klonnya ulangi terus menerus. Dan klonnya tetap ratu. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada SMS dari temannya menanyakan skill apa yang dia dapat. Mereka pun berbalas chat sebentar, sampai tiba-tiba ada jendela status. Kemampuan fisik meningkat plus 0,001. Judul manhwa ini adalah Auto Hunting with My Clone. Manhwa kelima, balik ke masa lalu buat menghindari kehancuran dunia. Kenalin nih MC kita, dia adalah salah satu pejuang yang berhasil selamat, orang yang mampu mengalahkan raksasa malaikat. Raksasa ini muncul 20 hari yang lalu dan menghancurkan segalanya tanpa alasan yang jelas. Dia juga merupakan raksasa terakhir dari 3 raksasa. Kini dia sudah tidak berdaya. MC yang dipenuhi emosi langsung menebas kepala raksasa itu. Namun setelahnya, kenangan tentang teman-temannya yang mulai gugur akibat insiden ini
ini mulai memenuhi pikirannya. Dengan keadaan begitu mengerikan, dia hanya bisa tertunduk pasrah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Apa ada orang? MC langsung tersentak menoleh ke arah sumber suara dan segera bergegas. Ternyata itu adalah jenderalnya. Terlihat lemah dan terluka parah. Bagaimana bisa seorang komandan jadi seperti ini? Tanya MC dengan cemas. Komandan itu menatapnya dan menjawab, Kopral Ronan, kondisimu juga tidak jauh beda. Mereka mulai berbincang. Sang komandan menanyakan tentang raksasa tadi. Apakah benar-benar sudah dikalahkan? Percakapan mereka berlanjut sampai akhirnya sang komandan bertanya, seandainya kau bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kau lakukan? MC terdiam sejenak. Sebelum menjawab, ada banyak hal yang terpikir, tapi satu hal yang pasti ingin kulakukan, aku ingin masuk akademi. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan obrolan, tiba-tiba hujan turun dari langit, diiringi dengan guncangan hebat. Dari balik awan muncul raksasa bersayap 8. Jumlahnya sangat banyak. Komandan yang melihat pemandangan itu hanya bisa bergumam dalam hati, jangan bilang ini belum selesai. Aku pikir 3 raksasa itu sudah cukup. Rasa putus asa mulai terasa. Tiba-tiba MC berseru dengan lantang, Jenderal. Dia menatap jenderal dengan penuh tekad. Cepat gunakan telekinesis atau apapun untuk menerbangkanku. Komandan menatapnya ragu. Di situasi seperti ini kau masih ingin bertarung? MC mengangguk tegas. Meskipun hasilnya belum pasti, setidaknya kita harus tetap melawan mereka. Komandan terdiam sesaat sebelum berpikir, dia ini memang orangnya. Tanpa banyak bicara, tiba-tiba komandan memasukkan sesuatu ke dalam mulut MC seperti sebuah pil atau bola kecil. MC terkejut, apa yang baru saja Anda masukkan ke dalam mulutku? Tanyanya. Komandan hanya tersenyum dan berkata, bisakah kau menyuruhku untuk tidak melakukan hal bodoh dan menjadi penjahit saja? Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja masih belum cukup. Seketika energi besar meledak. MC tiba-tiba tersadar. Dia kini berada di dekat sebuah pohon. Semua kejadian tadi masih jelas dalam ingatannya. Tapi apakah ini nyata? Dengan kebingungan dia bergumam, apa benar ini kenyataan? Kalau ini hanya mimpi, ayo bangun. Dia menepuk wajahnya sendiri, berharap itu bisa menyadarkannya. Tapi rasa sakit yang nyata justru semakin meyakinkannya bahwa semua itu benar-benar terjadi. Ini adalah kisah MC yang kembali ke masa lalu. Judul manhwa ini adalah The Academy Genius Shadowman. Manhwa nomor 4. Obsesi sama seseorang sampai ngebangkitin skill S-Class. Perkenalkan, dia adalah MC kita. Dia sangat tergila-gila dengan Kaisar Api. Saat ini dia sedang menonton siaran langsung berita tentang Kaisar Api. Bisa dibilang dia benar-benar terobsesi dan merasa sangat iri terhadapnya. Dalam siaran tersebut, seseorang bertanya kepada Kaisar Api tentang rahasia kesuksesannya. Awalnya Kaisar Api enggan menjawabnya, tapi akhirnya ia berkata, mereka yang berhasil akan tetap berhasil, jangan halangi jalanku atau aku akan membunuhmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kaisar Api pergi dengan elegan. MC kita yang menyaksikan siaran itu merasa sangat marah. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengabaikan orang lain setelah menjadi sehebat itu? Jika aku punya skill seperti dia, aku tidak perlu tinggal di tempat seperti ini. Aku juga tidak akan diejek sebagai pemburu kelas F. Aku ingin menjadi seperti Kaisar Api. Dilandaskan rasa iri yang membara, MC melampiaskan amarahnya dengan merobek poster dan berita tentang Kaisar Api yang tertempel di dinding rumahnya. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul, sebuah kartu skill. Kartu itu memiliki deskripsi yang aneh yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Iri yang tak sedap dipandang. MC pernah melihat kartu ini di siaran para pemburu lain. Tanpa ragu dia meraihnya. Kemampuan yang ia dapat adalah jika dia terbunuh oleh musuh, dia dapat menyalin salah satu keterampilan musuh tersebut secara acak. MC termenung membaca penjelasannya. Tapi untuk mendapatkan skill ini, harus mati. Awal mula menara. Tiba-tiba sebuah menara misterius muncul di dunia tanpa peringatan. Dari cakrawala, menara itu bisa terlihat sangat jelas. Mereka yang memasuki menara akan mendapati monster dari dunia lain. Tapi jika berhasil bertahan, mereka akan memperoleh kekuatan luar biasa. Kabar ini menyebar luas dan orang-orang berbondong-bondong menuju menara untuk berburu monster dan mendapatkan kekuatan. Saat ini MC kita berada di sebuah warung kecil. Dia terlihat sangat menyedihkan sambil mengeluh pada pemilik warung. Dia bercerita bahwa dia telah mendapatkan skill peringkat S kemarin. Namun, skill itu memiliki syarat yang mengerikan. Untuk menggunakannya, dia harus mati. Setelah mengeluarkan semua unek-uneknya, MC kita memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan, dia secara tidak sengaja melihat pertengkaran antara Kaisar Api dan seorang Saint. Kaisar Api mencengkeram leher Saint dan membakarnya hidup-hidup. MC terkejut dan langsung berusaha untuk melarikan diri. Tetapi Kaisar Api melihatnya. Saat MC berlari, Kaisar Api dengan
dengan cepat menebas kakinya. Diliputi ketakutan, MC memohon untuk hidup. Namun Kaisar Api tak peduli dan membakarnya hingga hangus. Tiba-tiba MC terbangun di sebuah ruangan misterius dengan layar hologram di depannya. Kamu telah mati karena kematianmu persyaratan telah dipenuhi. Pilih kartu keterampilan. Dalam kondisi frustasi, MC memilih sebuah kartu emas muncul di hadapannya. Dengan ragu dia menyentuhnya dan tiba-tiba dia terbangun kembali. Dia mendapatkan dirinya berada di saat ketika dia sedang menonton siaran langsung Kaisar Api. Sebelum semua kejadian itu terjadi, panik dengan situasi ini, MC bergumam dalam hati. Apa yang terjadi? Bukankah semua ini sudah terjadi kemarin? Tanpa ragu dia berbisik, skill card open. Ini adalah kisah MC yang dapat mencuri skill orang lain. Judul manualnya adalah SSS Class Suicide Hunter. Manhwa nomor 3. Hunter terkuat terlempar ke 10 tahun yang lalu jadi pembersih dungeon karena karma. Perkenalkan, ini adalah MC kita, Hunter terkuat di dunia. Dia adalah jenius Pama dengan peringkat SSS. Dia hendak memasuki gate, para wartawan sudah berkumpul di sekelilingnya, melontarkan pertanyaan tanpa henti. Namun dengan tenang, ia hanya menjawab semuanya dengan satu kalimat singkat. Tim kami selalu mengutamakan keselamatan warga sipil. Tepat sebelum memasuki gate, seseorang tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Hunter Kim, bagaimana tanggapan Anda tentang dugaan kekerasan terhadap tim pembersih? Disebut-sebut Anda menendang salah satu anggota mereka hingga terpental ke tembok. MC kita dengan wajah terkejut bertanya balik, apa maksudnya? Orang itu melanjutkan dengan nada tajam, bagaimana bisa Anda memukul seseorang yang seumuran dengan ayah Anda? Tapi anehnya tidak ada media yang membahas ini. MC kita tidak ingin berdebat lebih lanjut. Ia melangkah maju ke dalam gate, hanya meninggalkan satu komentar dingin. Itu hanyalah rumor yang tidak menyenangkan. Namun tak butuh waktu lama hingga beberapa berita buruk tentangnya mulai tersebar. MC semakin kesal, terlihat dari ekspresinya. Saat berada di mobil, ia pun melampiaskan kekesalannya kepada ketuali. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Berkat refleks dan keahlian MC, berhasil menyelamatkan mobil dari tabrakan. Tapi saat ia keluar mengecek keadaan, jebakan besi tiba-tiba menjeratnya. Alat khusus untuk menangkap individu dengan kekuatan supranatural. Seketika, sebuah truk lain melaju ke arahnya dan meledak hebat. Pasukan berseragam militer muncul dan langsung menembaki MC tanpa ampun. MC berusaha melawan, tetapi pada akhirnya ia tertunduk lemah. Dengan pistol berkemampuan khusus, sang penyerang mengarahkan moncongnya ke MC dan tiba-tiba layar sistem muncul di hadapan MC. Anda telah membuka skill Hidden Karma. Saat terbangun, MC menemukan dirinya berada di sebuah rumah yang berantakan. Dengan penuh kebingungan, ia mencari tahu apa yang terjadi. Saat melihat pantulan dirinya di kaca, ia tersentak. Ini penampilanku 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba layar status muncul kembali. Efek skill aktif. Pengguna telah dikirim kembali ke 10 tahun yang lalu. Skill pengguna telah diganti menjadi skill pembersih dungeon. Semua skill sebelumnya terkunci. Inilah awal dari kisah seorang hunter terkuat di dunia yang kini harus bertahan sebagai bagian dari tim pembersih dungeon. Judul manhwa ini adalah The Dungeon Cleaning Life of a Once Genius Hunter. Manhwa nomor 2. Masuk ke dunia game tapi malah jadi villain kelas 3. Seriusan, kenalin nih MC kita, seorang bangsawan kelas atas yang nasibnya apes banget. Diusir dari keluarga, ditendang dari asrama sekolah. Kalau lo pikir penderitaannya udah kelar, salah besar. Justru ini baru pemanasan. MC kita ini baru aja kelempar ke dunia lain. Dan lebih nyesetnya lagi, dia masuk ke dunia game favoritnya, tapi bukannya dapat karakter keren kayak MC lain seperti di webtoon gitu yang biasanya dapat SS keren. Dia malah jadi villain kelas 3. Udah gitu baru mulai aja udah diusir dari asrama, duduk sendiri di bangku sekolah. Dia mulai kepikiran, bentar, bukannya di ending game ini karakter gua jadi gelandangan, tapi daripada pasrah sama nasib, dia nekat buat ngubah jalan cerita sendiri. Gue gak bakal menyerah, gue bakal lulus dari akademi ini bagaimanapun caranya. Kenapa begitu? Karena dia udah hafal luar dalam game ini, dan dia tahu satu hal yang pasti, kalau berhasil lulus hidupnya bakal terjamin. Tapi sebelum mikir masa depan, ada satu masalah besar yang jauh lebih harus diselesaikan. Dia butuh duit buat sekolah, dan sebelum mikirin duit, dia harus bisa bertahan hidup. Dia mulai dari yang paling dasar, makanan, tempat tinggal, pakaian. Dengan segala keterbatasan, dia mulai hidup di hutan akademi, nyari sungai, ngumpulin kayu. Inilah awal perjuangan MC kita, seorang villain kelas 3 yang ogah jadi pecundang di dunia barunya. Judul manhwa ini adalah The Extras Academy Survival Guide.
Nomor 1, dari senjata receh jadi penghancur dunia. Kisah newbie yang tanpa sengaja jadi OP parah. Kenalin nih MC kita. Dia baru aja login ke dunia fantasi virtual reality terbaik yang terkenal karena kebebasannya, cinta, pertualangannya. Tapi ada satu masalah, dia masih newbie. Saat coba masuk party, semua orang menolak mentah-mentah, bahkan bocil pun ogah party sama dia. Kesal, MC langsung top up dan beli pedang mahal buat pamer kekuatan. Dengan penuh emosi, dia berjalan di jalan utama sambil mengacungkan pedangnya. Saat itulah seorang wanita mendekatinya dan mengajak dia berburu bersama sebagai party. Di sepanjang perjalanan, MC dengan bangga menceritakan betapa hebatnya pedangnya. Tapi pas sampai di lokasi berburu, hal tak terduga terjadi. Wanita itu tiba-tiba menusuk MC. Ternyata dia punya quest untuk membunuh 1000 pemain dan MC adalah target terakhirnya. Dengan begitu MC tewas dan langsung teleport kembali ke kota. Marah dan tak terima, MC mengeluarkan item enchant. Dengan penuh emosi, dia mencoba memperkuat pedangnya, tapi gagal. Dicoba lagi, yang lain tetap gagal. Terus menerus sampai semua senjata dan peralatannya hancur. MC hanya bisa tertunduk dan menangis. Saat itulah seorang NPC random datang dan melemparkan sebuah wooden stick, senjata pemula yang biasanya diremehkan. NPC itu terlihat bahagia, memberikan emot-emot defaultnya. Setelah itu dia pergi. MC yang masih penasaran mencoba mengenchant kayu receh itu dan berhasil. Merasa tidak puas, dia terus mencoba tanpa henti sampai sore, hingga akhirnya muncul notifikasi, kamu telah mencapai enchant maksimal. Dengan keringat dingin, MC menatap senjata pemula itu dengan kini 99 enchantment. Namun karena panik, dia tidak sengaja menjatuhkannya. Yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Ledakan dahsyat terjadi. Wooden stick itu meledak begitu besar sehingga mencapai luar angkasa. Notifikasi muncul, MC telah membunuh 850.000 pemain. MC yang hanya bisa melongo tak bisa berkata apa-apa. Tapi saat teringat semua hinaan yang ia terima sebelumnya, dia pun menggenggam senjata itu dengan erat. Dia tidak menyia-nyiakan lagi. Ini adalah kisah seorang MC yang tanpa sengaja mendapatkan kekuatan overpower parah. Judul manhwa ini adalah Plus 99 Reinforced Wooden Stick. Menurut kami itu adalah 7 manhwa terbaik dan akan kami update di hari-hari berikutnya. Terima kasih.